Prudensis yang terkasih, salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Bro Wilhelmus Wagonoi, dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini, Senin 25 Juli 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 yang mengisahkan tentang permintaan ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus untuk kedua anaknya tersebut. Tema yang saya ambil adalah bukan memerintah, melainkan melayani. Bro dan sis yang terkasih, dengar kata memerintah dan melayani, pasti ada hubungannya dengan pemimpin dan yang dipimpin. Memerintah lebih mengarah kepada yang memimpin dan melayani lebih mengarah kepada yang dipimpin. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya kelak kedua anaknya itu duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Permintaan ini mau menggambarkan bahwa ada harapan mendapat tempat, mendapat kekuasaan, mendapat jabatan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi perebutan bagi banyak orang. Dan itu mengakibatkan orang melupakan persahabatan, melupakan pertemanan, bahkan bisa melupakan persaudaraan demi sebuah jabatan itu. Maka ketika ibu Yohanes dan Yakobus meminta, Yesus bertanya, apakah kamu mampu minum cawan yang akan kuminum? Pertanyaan Yesus mau menggambarkan kepada mereka bahwa cawan yang akan diminum oleh Yesus itu adalah penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Mampukah mereka menerima segala macam tantangan, cobaan, bahkan mengorbankan nyawa mereka dalam tugas dan karya pelayanan mereka? Oleh karena itu, seringkali dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengharapkan sesuatu ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Ketika kita melakukan pelayanan, kita pasti punya harapan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Entah itu penghargaan, entah itu penghormatan, entah itu ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengalami, tidak mendapatkan hal itu, seringkali menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi sakit hati. Peristiwa ini mengingatkan saya akan pengalaman yang saya alami dalam mendampingi anak-anak AMN. Kebetulan saya mendampingi kurang lebih 27 anak AMN yang seasal dengan saya, satu kabupaten dengan saya. Ketika tahun 2020, saya mencoba untuk mengumpulkan mereka, lalu mengajak mereka bicara supaya mereka bisa menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Puji Tuhan, berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa pergi praktek tepat waktu. Ada yang sudah mulai bekerja, ada yang sudah mulai mempersiapkan untuk melakukan praktek lagi. Namun ketika mereka sudah bekerja, mereka praktek,
Yang diharapkan oleh saya ada komunikasi, ada kabar dari mereka. Namun kadang mereka tidak memberi kabar sedikit pun, dan itu membuat saya menjadi kecewa, membuat saya menjadi merasa tidak dihormati, tidak dihargai, dan sebagainya. Justru dengan bacaan dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan ini sungguh menguatkan saya. Mau menegur saya berarti pelayanan saya kepada anak-anak itu kurang begitu tulus, kurang begitu ikhlas. Maka dengan pengalaman ini membawa saya untuk belajar semakin ikhlas, semakin dewasa dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Dan hal itu dipertegas oleh Yesus dalam ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bro dan sis yang terkasih, mari dengan pesan Yesus ini kita merefleksikan pelayanan kita selama ini. Apakah pelayanan kita sudah kita lakukan dengan segala ketulusan hati? Ataukah pelayanan kita lakukan supaya kita mendapat penghormatan, penghargaan dari orang lain? Mari kita datang kepada Yesus. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus mengorbankan segalanya demi sebuah pelayanan, demi sebuah kasih yang tulus untuk kita semua. Mudah-mudahan pengajaran Yesus hari ini bukan kepada hanya Yohanes dan Yakobus, tetapi pengajaran Yesus berlaku untuk kita semua sebagai pengikutnya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau boleh memanggil kami untuk ambil bagian dalam karya pelayanan-Mu. Ajarilah kami supaya dalam kami memberi pelayanan, kami dapat melakukan semuanya dengan keikhlasan hati, tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan yang berlebihan dari orang lain. Sehingga pelayanan kami itu akan berdaya guna bagi orang yang kami layani, dan juga bersama orang yang kami layani, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro dan sis yang terkasih, salam sukacita. Tuhan memberkati.